podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Rabu 21 Februari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Perbincangan yang mendominasi media sosial usai pencoblosan, itu yang bakal kita obrolin pagi ini. Komisi Pemilihan Umum KPU menganggap pemilu 2024 berjalan sukses karena berkaca pada tingginya antusiasme masyarakat datang ke tempat pemungutan suara. Namun hingga saat ini proses perhitungan suaranya belum selesai. Jadi setelah hari pemungutan suara di 14 Februari 2024 kemarin, masih ada sederet jadwal pemilu 2024. Yuk kita tengok. Pertama ada rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Lanjut ke penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK. Lanjut ke penetapan hasil pemilu 2024, terus pengucapan sumpah atau janji Presiden, Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Masih ada lagi tahapan pengucapan sumpah atau janji DPR dan DPD 1 Oktober 2024. Lalu pengucapan sumpah atau janji DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, tanggalnya disesuaikan akhir masa jabatan masing-masing anggota. Nah, gimana? Masih panjang kan ya? Tapi usai hasil pencoblosan 14 Februari lalu, gimana sih sentimen netizen di media sosial? Apa saja yang mendominasi perbincangan mereka di media sosial? Kita kulik setelah komen netizen plus 62 berikut. Kita ke komentar @seorang XX. Pemilu 2024 sukses, semoga pemimpin yang terpilih amanah. Lalu komentar @Amanda XX. Apresiasi atas keberhasilan seluruh masyarakat Indonesia sukses gelar pemilu damai. #jaga NKRI pasca pemilu. Lalu @Mustari XX. Gimana nih rakyat mau menerima hasil pemilu curang? Batalkan hasil pemilu 2024. Komentar @EveryXX. Ya udah sih, ulang aja terus pemilu sampai pilihan lu menang. Lalu komentar @AbibXX, ini bukan soal kalah menang tapi ini soal kejujuran dalam pemilu. @CloverXX, diulang beberapa kali pun hasilnya akan tetap sama sih. Inilah paradoks musim pemilu. Yang menang dibilang curang, yang kalah ngerasa terzolimi. KPU nggak akan ada benarnya di mata yang kalah. Komentar @ahadu_xx, silakan dah siapkan saksi dan bukti ke MK, itu baru benar. Jangan buat hoax dan buat gaduh di sosmed. Karena pemilu udah kelar, tinggal nunggu hasil resmi KPU aja. Nggak puas, ajukan gugatan ke MK, paham? Lalu @desuperxx, setelah pemilu sisakan sisi kritismu. Mau capresmu menang atau kalah, sisi kritis nggak boleh punah. Komentar @jovixx, pemilu bukan soal menang kalah, tapi memilih sebagai pemilih yang cerdas. Dan terakhir komentar @bianisxx, pemilu ajang mencari pemimpin, bukan mencari permusuhan. Yang menang jangan sombong, yang kalah jangan marah. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Usai hari pemungutan suara, apa yang Anda rasakan? Lega atau jenuh nih karena obrolannya soal pemilu terus ada di mana-mana gitu. Kelar pencoblosan 14 Februari lalu, ada beragam respon nih yang ada di masyarakat. Rangkaian tahapan pemilu mulai dari penetapan kontestan, kampanye, hingga hari pencoblosan dan perhitungan suara gak sebentar nih dan menguras perhatian masyarakat baik dari sisi pikiran dan waktu nih yang gak sebentar ya. Alhasil dampak yang mungkin juga melanda masyarakat adalah adanya kejenuhan terhadap hal-hal yang berbau pemilu. Padahal paparan informasi dan perbincangan soal pemilu ini masih terjadi non-stop di media massa maupun di media sosial, seolah tak pernah ada hentinya.
Nah, soal dampak besarnya intensitas paparan informasi pemilu terhadap masyarakat, kita dengarkan pemaparan peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan di Ruang Publik KBR berikut ini. Ini menjadi sebuah istilah baru di mana mulai muncul ketika itu ada penelitian di Amerika bahwa pasca pemilu itu mereka mengalami gangguan stres. Nah, secara mendasar, istilah ini sebenarnya mencoba menggambarkan bahwa masyarakat atau mungkin orang-orang yang pernah terlibat dalam pemilu itu bisa mengalami tekanan-tekanan tersendiri yang diakibatkan oleh ekspektasi atau harapan mereka sendiri. Jadi memang kita bisa melihat bahwa pemilu ini adalah sebuah pertarungan, pemilu ini sebagai sebuah mungkin bisa dibilang perjudian karena kita tidak bisa melihat persentase menang kalah kita. Meskipun ada data juga, data statistik, tapi tetap saja ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita tangani dan atasi. Nah, dari situasi itu yang kemudian membuat orang berharap lebih atau mungkin berharap sesuai ekspektasi mereka, tapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan harapan itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah ada kondisi-kondisi yang pada akhirnya membuat kita kecewa, membuat kita merasa kehilangan semangat, membuat kita merasa putus asa. Nah, kemelut-kemelut seperti itu atau gejolak-gejolak yang timbul setelah pemilu itu yang pada akhirnya berpusat pada pikiran kita, berpusat pada pikiran pendukung atau mungkin para caleg, dan itu yang membuat kondisi psikologisnya bermasalah dan akhirnya stres bahkan bisa sampai depresi. Mungkin kalau misalkan tadi di awal pertanyaan penelitian apakah sudah ada di Indonesia, memang belum ada untuk di tahun 2024 ini terkait hasil pemilu. Tapi di pemilu 2019 kemarin kita juga bisa melihat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang memperlihatkan gejala stres itu dengan ada yang mungkin menarik diri dari lingkungan sosial, ada yang merasa depresi, bahkan ada yang sampai berniat bunuh diri. Nah, tekanan itu muncul pertama karena ada harapan itu, dan setelah harapan itu muncul, ya itu karena ada pengorbanan sebenarnya yang dilakukan, mulai dari waktu, belum lagi dengan materi. Di beberapa liputan misalkan kalau kita baca di pemilu sebelumnya, beberapa caleg misalkan mereka bisa menghabiskan ratusan juta dan sumbernya itu bisa dari tabungan atau bahkan pinjaman dari keluarga-keluarga terdekatnya. Jadi ketika mereka gagal atau ketika mereka tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka, tentu saja pengorbanan-pengorbanan itu cukup berat untuk dilepas begitu saja. Tentu butuh proses untuk mengikhlaskan semua pengorbanan itu. Hanya saja memang ada beberapa kepribadian atau ada beberapa kondisi yang pada akhirnya membuat situasi itu semakin rumit dan bisa berefek lebih berbahaya. Nah, lebih lanjut, peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia Wawan Kurniawan mengungkap beberapa gejala election depression yang mungkin terjadi di masyarakat. Juga siapa aja nih yang paling rawan terkena stres pasca pemilu 2024. Ada gejala psikologis, ada gejala fisik, dan interaksi sosial. Nah, kalau di gejala psikis, kita bisa menjelaskan misalkan dia merasa kecewa, dia merasa putus asa, murung, sedih. Jadi perasaan-perasaan psikis itu bermunculan dalam bentuk emosi negatif. Lalu ke masalah fisik, di masalah fisik itu bisa seperti dia merasa sakit kepala, tidurnya terganggu, mungkin agak lebih sering pusing. Jadi ada gangguan-gangguan seperti itu yang muncul. Nah, kemudian kalau di interaksi sosial, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, mereka akan berusaha untuk menghindar dulu dari kerumunan, mereka berusaha untuk menarik diri dari percakapan-percakapan, mungkin untuk menenangkan diri, atau mungkin berusaha untuk menerima kenyataan yang dialaminya. Nah, ketiga hal itu tadi kalau secara bersamaan datang, nah itu bisa damage efeknya ke individu atau mungkin orang-orang yang mengalami masalah tersebut. Secara mendasar mungkin akan sama, tetapi dalam respon konflik setelah pemilu atau mungkin gangguan-gangguan tekanan pribadi setelah pemilu itu akan tergantung lagi kepada bagaimana orang ini menerima respon tersebut. Jadi
ada beberapa orang yang memang secara mendasar dia memiliki kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang di luar dirinya misalkan. Jadi ketika si pencemas ini mendapatkan masalah dan melihat bahwa hasil pemilu tidak sesuai yang dia harapkan, bisa jadi gangguan yang dialami lebih mendalam dibanding dengan orang dengan kepribadian atau mungkin temperamen yang lebih santai, lebih bisa menerima dan berpikir jernih. Mungkin mereka bisa lebih tenang dan berusaha untuk meregulasi dirinya, memikirkan apa yang seharusnya saya lakukan di kondisi-kondisi seperti ini. Jadi memang pada dasarnya mereka akan mengalami pusing mungkin atau kecewa, tapi dalam menjalani proses itu setiap orang mungkin akan mengalami proses yang berbeda-beda tergantung dari apa yang mereka miliki sebelumnya, misalnya bawaan dasarnya seperti apa, bagaimana kepribadiannya, bagaimana kesiapan mentalnya, bagaimana dia meregulasi emosi dan dirinya, itu akan menjadi faktor penentu juga. Paling rentan tentu saja yang memang ikut terlibat dalam kontestasi politik ya, misalnya caleg itu orang-orang yang sudah bertarung di pertarungan kemarin. Tapi jauh dari itu mungkin kita bisa juga melihat pendukungnya ya. Di psikologis politik misalkan ada istilah partisansip. Jadi partisansip ini adalah orang-orang yang merasa dirinya adalah bagian dari partai itu atau tokoh itu. Jadi ada orang-orang yang memang mengeluh-elukan, mereka sampai mengidolakan, mereka betul-betul merasa perasaannya itu sudah terkonek dengan yang orang yang dia dukung. Nah, jadi ketika misalkan orang yang dia dukung tidak terpilih atau misalkan tidak memenuhi suara, nah itu perasaan si partisansip ini bisa lebih damage dibanding dengan orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai partisansip, atau secara tidak langsung rasa kecewa yang dialami oleh kandidat-kandidat di kontestasi politik itu mereka rasakan juga, dan itu mereka simpan dalam-dalam dan akhirnya itu berpengaruh ke kondisi psikologisnya. Rancangan undang-undang yang mengatur izin pernikahan sesama jenis dan izin pasangan tersebut mengadopsi anak telah disahkan pemerintah Yunani. Melansir AFP, meski puluhan anggota parlemen dari partai yang berkuasa menentang RUU tersebut, namun partai oposisi membuat RUU tersebut lolos. Pertentangan juga sempat muncul dari pihak gereja di sana. Namun, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyebut pemberlakuan aturan ini jadi sejarah hak asasi manusia di Yunani. Menurutnya, ini menunjukkan Yunani sebagai negara yang progresif dan demokratis. Resesi seks di Jepang kian nyata. Pasalnya, hasil jajak pendapat dari Biro Desain Web dan Periklanan di Jepang menunjukkan sekitar 60% pasangan enggan berhubungan seks. Sedangkan 43,9%-nya mengaku jarang melakukan hubungan seksual dan 24,3%-nya hampir tidak pernah berhubungan seksual. Survei ini dilakukan terhadap 4.000 orang yang sudah menikah berusia 20 hingga 40 tahun. Bahkan survei yang diklasifikasikan berdasarkan usia 20 tahun bergender perempuan mengaku tak berminat melakukan hubungan seksual. Sementara itu, Asosiasi Keluarga Berencana Jepang JPFA membeberkan alasan orang-orang Jepang enggan berhubungan seksual, yaitu masyarakat Jepang menganggap hubungan seksual mengganggu dan terlalu lelah bekerja. Perusahaan keamanan cyber global Palo Alto Networks mengungkap potensi kecerdasan buatan AI menjadi metode penangkal serangan cyber dari para hacker. Country Manager Palo Alto Networks Indonesia Adi Rusli menyebut, integrasi AI menjadi langkah penting untuk organisasi atau perusahaan. Lantaran dia menyebut keamanan yang berkembang saat ini fokus pada sistem otomatisasi keamanan cyber dan kecerdasan buatan diproyeksikan dapat mengamankan secara efektif. Keamanan berbasis AI ini lebih condong digunakan organisasi atau perusahaan di bidang telekomunikasi, teknologi, dan komunikasi. What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Lantas apa aja nih perbincangan yang kemudian mendominasi media sosial usai pencoblosan lalu? Kalau kata lead analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid, perbincangan pemilu khususnya soal hasil perhitungan surat suara dan quick count banyak diperbincangkan oleh netizen plus 62. Apalagi soal pasangan nomor urut 2 yang unggul di perhitungan sementara dan perhitungan cepat.
Tapi yang gak kalah diomongin juga ada calon-calon legislatif seperti komedian Komeng yang digadang-gadang mendapat suara terbanyak, tapi effortless. Soalnya sebagian warga tuh nggak begitu tahu kalau dia nyalek, tapi tahu-tahu ada di kertas suara. Lebih lanjut kita obrolin aja bareng lead analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Perbincangan netizen sekarang ini nih Mas Mujahid, masa perhitungan ini apa aja sih Mas topik-topik dari pemilu yang mungkin dibahas di media sosial gitu? Selain yang kalau kita urutkan dari tanggal 14 sampai sekarang ini, memang tentang kecurangan pemilu itu masih tinggi ya perbincangannya ya. Ada 469.000 lebih perbincangan tentang kecurangan pemilu. Lalu disusul berikutnya adalah perbincangan tentang Sirekap, pro kontra terkait Sirekap. Lalu masih tentang orang masih belum menerima atau sulit untuk mempercayai quick count, real count yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Kayak gitu. 3 hal itu masih menjadi bahasan yang sangat populer. Tentu saja selain itu adalah hal yang lucu-lucu, misalnya tentang Uhuy, itu Komeng. Nah, Komeng juga masih menjadi perbincangan yang cukup tinggi. Dan Komeng juga beberapa hari kemarin sempat jadi trending topik kan di Twitter. Iya. Tapi secara umum 3 hal itu ya, masih tentang kecurangan pemilu, tentang Sirekap dan counting hasil pemilu. Dan ini tidak hanya terjadi di media sosial Twitter saja Mbak, tapi juga di Instagram, di TikTok, YouTube, Facebook juga. Kecurangan pemilu ini menjadi satu bahasan yang cukup ramai dibicarakan oleh publik. Tentu saja TikTok mendapatkan engagement yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kayak gitu Mbak. Oke, tadi kan Mas Nova sempat menyebut soal kalau ada komen atau obrolan terkait dengan Sirekap. Nah, kalau misalnya sentimen nih Mas netizen terhadap hasil perhitungan Sirekap dan atau hasil quick count yang kita tahu yang menang itu adalah Prabowo gitu ya. Sentimennya ini seperti apa sih Mas? Sirekap ini sentimennya negatifnya sangat tinggi ya. Jadi sentimen pada Sirekap itu 70%-nya negatif. Dari 290.000 perbincangan, 290.000 lebih perbincangan, 70%-nya itu negatif. Hanya 21% yang positif. Dan kalau dilihat narasinya memang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya ya. Sirekap belum siap diakses, Sirekap susah hanya menguntungkan salah satu sebagai upaya untuk menguntungkan salah satu pasangan tertentu karena sama dengan hasilnya sama dengan quick count. Sirekap tidak layak untuk tidak lagi dijadikan sebagai rujukan, banyak kecurangan dan sebagainya. Kalau tentang quick count dan exit poll dan real count ini kebanyakan kalau sekarang justru positif ya. Di awal-awal itu negatifnya tinggi, kalau sekarang bergeser menjadi positif 55%, negatifnya 33%. Mas Nova, kalau terkait dengan pemungutan suara nih Mas, ada nggak sih mungkin sentimen dari warganet atau evaluasi dari warganet terkait dengan proses pemungutan suara terhadap penyelenggara pemilu gitu? Sebentar saya lihat dulu. Kebanyakan sih di penghitungan ya. Oke. Di penghitungan terlalu lama kayak gitu, terlalu banyak penghitungannya. Terus pelaporan ke Sirekap juga itu yang dikeluhkan. Penindakan pelaporan ya? Karena nggak ada ininya, nggak ada tindak lanjutnya. Terus kalau secara umum pemilihannya diapresiasi ya. Ada juga karena kan beberapa juga kalau dilihat beberapa mengapresiasi yang ini yang unik-unik kayak gitu. Ada yang pakai pakaian adat, ada yang sistemnya jemput kayak gitu. Dibuat unik. Nah itu banyak sekali yang dia mengapresiasi itu. Selain juga antusiasme warga dan terkait ini nih partisipasi merchant-merchant untuk mensukseskan pemilu dengan memberikan diskon dan sebagainya. Promo. Kalau secara umum pemilihannya positif tuh. Sedikit kritiknya. Cuma itu saja masalah penghitungan terlalu lama dan sebagainya.
Mas, yang terakhir mungkin kalau misalnya kita mau ngomong soal kuantitas gitu ya Mas ya, perbincangan di media sosial. Ini gimana sih Mas melihatnya, apakah sekarang ini jauh lebih tinggi intensitasnya ketimbang yang kemarin-kemarin atau justru kebalik? Kalau saya melihatnya pasca 17, 18, 19 ini agak menurun ya. Puncak perbincangan itu terjadi pada tanggal 15 kemarin. Pada tanggal 15 terakhir itu tinggi sekali, tanggal 16 juga masih tinggi, masih berimbang. Tetapi tanggal 17 itu mulai ada penurunan, terus menurun sampai hari ini terkait dengan pemilihan umum. Terutama orang tidak perbincangan tentang kecurangan ini turunnya cukup signifikan. Lalu juga perbincangan tentang komeng ternyata sampai tanggal 17 kurang ya. 17, 18 masih tinggi, lalu ya 18 kemarin masih agak tinggi, tapi udah turun dibanding 17. Komeng itu rame tanggal 15, 16, 17, 18, 19 sudah mulai turun. Tapi secara umum semuanya mulai melandai sejak tanggal 17 kemarin. Dan ini terjadi di semua kanal. Di kanal YouTube sama, kanal YouTube tanggal 18, kanal Facebook itu mulai turun tanggal 17, di Instagram mulai turun tanggal 17, di Twitter mulai melandai pada tanggal 18, tetapi puncaknya pada tanggal 15 kemarin. Oke, dan mungkin nanti akan naik lagi ketika hasil perhitungan suaranya ini sudah muncul gitu ya Mas ya? Selesai, iya. Ketika sudah selesai, ini kan kita tinggal menunggu besok aja nih pengumumannya. Nah, besok itu apakah Sirekap angkanya sama dengan hasil yang disampaikan oleh penghitungan, bukan Sirekap ya, cuma sampai tanggal 20 kan, KPU dikasih waktu. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Fahri Rajab mengungkap kapan musim kemarau bakal kembali menghampiri Indonesia. Fahri mengatakan, beberapa wilayah Indonesia sudah mengalami musim panas di Januari hingga Februari 2024 ini, di tengah beberapa daerah yang masih mengalami musim hujan. Sedangkan wilayah yang baru memasuki musim panas adalah Aceh, Riau, dan Sumatera Utara. Transisi musim hujan ke musim kemarau secara nasional diprediksikan terjadi pada bulan Mei. Selanjutnya ke Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta memulai proyek renovasi yang diproyeksikan memakan waktu kurang lebih 5 bulan ke depan. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Kris Biantoro mengatakan, renovasi dilakukan demi menjaga nilai sejarah stasiun Yogyakarta. Menurutnya, aktivitas transportasi antar kota yang sangat tinggi di stasiun Yogyakarta menimbulkan munculnya desakan atau kebutuhan ruang yang dikhawatirkan menggerus nilai heritage stasiun tersebut. Kata Kris Biantoro, revitalisasi tidak hanya pada bangunan, namun juga skala kawasan untuk terus mempertahankan nilai historis stasiun. Beberapa penyesuaian terhadap flow atau alur penumpang KA di stasiun Yogyakarta pun dilakukan sejak 15 Februari 2024. Terakhir mampir Bitung, Sulawesi Utara, Polres Bitung menggelar kegiatan Jumat Berbagi sebagai ajang silaturahmi, sekaligus memberikan bantuan untuk 2 panti asuhan di Kota Bitung. Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag SDM Polres Bitung, AKP Taufikur Rahman. Di kesempatan terpisah, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai membenarkan hal tersebut. Kedepannya, ada juga agenda mengunjungi panti asuhan Darul Falah di wilayah Wangurer Barat. Ajang silaturahmi dari Polres ini digadang-gadang demi meningkatkan komunikasi antara elemen masyarakat, juga menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy, bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.